أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل ليلة القدر في شهر رمضان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. Mohon maaf Bapak Ibu, batuk. Suara berubah batuk karena sebulanan keluyuran malam, terutama subuh sampai malam penutup. Ada ya, doakan dan sehat. Batukan suara. Pertama-tama marilah kita memperbanyak puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat taufik dan hidayah Allah kita bisa berhadir di dalam salat subuh yang ke-27, yang ke-26, anak pada sudah yang ke-26 Ramadan insyaallah. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, kerabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu disehatkan badan oleh Allah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki yang halal, seluruh amal ibadah kita siang malam, puasa Ramadan, sholatul lail, tadarus, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur bertemu lagi bulan Ramadan yang ke 1447 Hijriah. Amin Allahumma amin. Nah, malam ini ulun terakhir di sini. Ya, dan kita doakan mudah panjang umur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, idza kana akhiru Ramadan baqatis samawati wal ardu wal malaikah musibatun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qila ya Rasulullah ayyu musibatun hi? Qala nihabu Ramadan. Fa inna ad-da'wati mustajabatun was-sadaqati maqbulatun wal hasanati mudha'afatun wal adabu madafun. Rasulullah bersabda, kata Nabi, apabila akhir bulan Ramadan, parah pada saudara akhir kita nih, 26 tadi 4 hari lagi. Yang sudah akhir Ramadan ini, baqadis samawat wal ardu wal malaikah, menangis langit, bumi dan malaikat. Cuma kita ada undangan. Bumi menangis, langit menangis, malaikat semuanya menangis. Lalu jar malaikat, musibatun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad dapat musibah. Nah, jadi mereka itu menangis akan kita, bukan menangis untuk dirinya. Karena malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu pada
maksiat kepada Allah dan selalu doa mengerjakan apa yang diminta Allah. Jadi malaikat ini kada ada berdosa. Jadi bukan menangis untuk dirinya, begitu juga bumi dan langit, tapi menangiskan kita umat Muhammad SAW. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayu musibatin ya Allah, apa garangan musibahnya? Musibahnya itu apa ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, diha Ramadan, dihabu Ramadan. Musibahnya itu berlalunya bulan Ramadan, habisnya bulan Ramadan, itu yang dapat musibah. Nah, kenapa jadi dikatakan musibah lagi? Nah, jadi Nabi, fa inna da'wati mustajabatun. Karena seluruh doa di bulan suci Ramadan qabul. Mulai awal bulan Ramadan, mulai awal Ramadan sampai malam hari raya. Kadang ditolak doa. Nah, setelah habis Ramadan, habis malam hari raya, doa yang qabul itu ada waktu-waktunya. Kayak malam Jumat, sulusul lail, ya, antara maghrib isya. Nah itu, tapi kalau Ramadan kapan pun berdoa pasti diterima. Nah, bulan Ramadannya habis, makanya umat Nabi dapat musibah ujar malaikat. Jadi biar berdoa begini selesai akhirnya dapat nah, naik ke sini bagian ini kau sudah kita dapat pahala. Biar sambil ngantuk kan bapak berpahala ya. Bagian ini doa kabul terus, tapi dengan catatan doanya doa yang bagus-bagus. Siapa lah? Doa bagus, minta anak soleh, anak solehah, murah rezeki, mudah payu tanah, nyaman bau umroh. Boleh tanah banyak di mana-mana, ya. Jangan bawa doa yang bagus, ya Allah, karena kan judi online, nah jangan itu. Itu bumongan itu. Yang bagus-bagus ya doanya. Ini bulan yang luar biasa, habis sudah. Zaman dahulu para ulama menangis kan? Ulama-ulama dulu ingat, Guru Haji Badruddin, Guru Rasad, bil akhir Ramadan musim tarawih sambil menangis. Ingat pada dulu kan? Kita beda bang. Hendak habis Ramadan takaran malam hari raya barang dia bajuannya kurang hari yang namanya hari raya itu kan hari kita yang hari raya bukan baju ya kan, biar bajunya kan apa namanya hanyar asal bagus, biar bajunya hanyar asal bagus gitu. Kemudian wasodaqati makbulatun. Nah yang kedua, sedekah kabul terus. Sedikitkah banyakkah kabul terus? Biar banyak asal ikhlas. Mungkin bagus ya. Sebab biar di akhir Ramadan ini masya Allah ulun maras melihat ada membawa anak halus turun sudah membawa bersubuh masjid. Pernah ada ceramah di Masjid Nurul Islam malam Jumat hibah di muka masjid itu. Nah, orang-orang yang minta-minta itu, ini dibari 2.000 mungkin bagus pada doanya dia. Doanya ini nanti kita ambil ada doanya. Apalagi 5.000. Nah, di pasar juga. Nah, jadi bari 2.000 mudahan biar murah rezeki. Bagus kada doanya. Mudahan biar panjang umurnya, bagus pada doanya. Bari 2.000 ya. Mudahan biar sehat badannya. Mudahan biar kawin lagi ya. Nah itu. Itu pada doa. Doa itu yang kita. Nah jadi sedekah masih terima. Kemudian wal hasanati mudhafatun. Nah ini juga kebaikan digandakan Allah, pahalanya kebaikan semuanya diganda. Amalan yang sunat pahalanya sama dengan wajib. Misalnya sholat sunat pahalanya sama
ada yang wajib. Kemudian amalan yang wajib pahalanya 70 gandanya di bulan yang lain. Hilang Ramadannya, makanya malaikat menangis. Bulan yang lain biasa-biasa saja. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha hum la yuzlamun. Ya Allah. Biasanya amal 1 dibalas 10. Nah, tapi Ramadan amal 1 di albin dibalas 1000. Quran aja dah 1 huruf 1000. Di bulan lain 1 huruf 10 aja. Yasin itu berapa besar? Kejadian ini 2 huruf berapa? Berapa pahalanya? 2000. Tapi kalau di bulan lain 20. Makanya menangis demi langit. Makanya bulan Ramadan itu ada banyak-banyak ngaji, pahalanya sudah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Shadaqallahul Adzim. Sudah 2000, itulah. Tapi umur terusnya makin banyak, makin banyak Yasinnya. Wal adabu mat'un, dan ajab ditolak, ajab apapun ditolak. Termasuk bagi diri kita. Ya, alhamdulillah belum batuk-batuk benar aja. Ada dalam garing dia orang baca itu balukuk kadang-kadang. Ada juga yang sakit kepala kalau aja di bawah. Kepala di atas lah, di bawah puasa. Alhamdulillah. Kalau aja alhamdulillah. Paro-paro dia memang sudah. Karena banyak yang dibaca, banyak yang paro. Pada tadarus ya jadi paro. Alhamdulillah. Kemudian di hadis lain, di hadis Qudsi itu bertujuan kepada Nabi Musa. Ya Musa, kata Allah, inni a'tayta Muhammadan nuraini kaifa yadurruhum zulmatain. Wahai Musa, kata Nabi, kata Allah, aku memberi kepada umat Muhammad 2 cahaya. Nur ini 2 lampu supaya tidak memudaratkan kepada mereka itu zulmatain, 2 kegelapan. Jadi kita ada misi 2 cahaya, 2 lampu, fungsinya untuk menerangi 2 kegelapan. Qala, berkata Nabi Musa, man nuraini ya Rabb, apa 2 cahaya itu hai Tuhanku? Nurul Ramadan wa nurul Quran. Pertama cahaya bulan Ramadan, dan yang kedua cahaya orang yang membaca Al-Quran. Nah, jadi bulan Ramadan ini nur, cahaya, kan kita dapat cahaya di Ramadan ini bagi orang yang puasa. Yang kada puasa kada dapat nur. Nah, ditambah lagi yang tadarus banyak baca Al-Quran, dapat cahaya 2 nur. Kemudian wa madul mataini ya Rabb, jadi musnah 2 kegelapan. Itu apa ulang? Pertama, zulmatul qabri, gelapnya kubur, wajul matu yaumil qiyamah. Kedua, gelapnya hari kiamat. Kubur gelap, hari kiamat gelap, karena kita ada punya 2 nur tadi, nur Ramadan, nur Quran, kada gelap kubur kita, dan hari kiamat kada gelapnya. Untung benar puasa Ramadan. Nah, suka kubur memang gelapnya luar biasa. Semalam sudah dibicarakan, ada liang lahat halus di bawahnya, di situ kita bahereng sebelah kanan, tutup pulang dengan papan, kita bunuh dengan tanah, kayak tak gelapnya, gelap banget. Nah, orang yang puasa Ramadan dan baca Quran terang, nyaman. Mun ada ular belatung, cacing atau marah kita picik, nanti kita melihat. Nah, apalagi Quran itu Allah bacaan Quran lana munisan bil qabri, teman di dalam kubur. Kadang doanya di Al-Quran tuh
wabil qabri munisanya, itu kan doa Quran. Di dalam kubur itu menjadi teman. Jadi Quran ini berbentuk nangkaya manusia, kita sendirian ingin datang di zaman dari kita. Tak kabar aja sehari. Tapi kada doakan hadiran. Udah biar menjauh umurlah. Dan menjauh umur aja sehari kita nih tokoh di sini. Misalnya aja lagi. Baik, Bahagia Sari. Jadi sekalinya kita yang di dalam kubur itu Bahagia Sari, misalnya bini kita nih dapat dulu mati, bini jadi betul lah kita dulu nih. Saling kali ibu-ibu tak pegayaan jauh lah. Jadinya bini itu mendapat ya. Kayak apa anak kita kayak apa bagus saja Allah. Apa tak pernah itu pandang itu juga. Bila ada percaya, coba itu dulu. Quran, kemudian bulan Ramadan menerangi kubur kita. Yang kedua, waktu yaumil kiamah, ke-8 hari kiamat. Ternyata hari kiamat itu gelapnya luar biasa. Orang yang puasa Ramadan, orang yang baca Quran, terang kena hari kiamatnya. Dan mudah-mudahan kita di akhir Ramadan ini dah tamat Qurannya, banyak baca Al-Quran ya. Banyak apa tadi sebelum habis Ramadan berdoa. Tadilah banyak berdoa, doa yang baik-baik. Kemudian banyak bersedekah walaupun sedikit, artinya ada. Sedekah itu memang sunat, memang wajib, namanya zakat itu memang sudah. Kemudian banyak berbuat baik karena pahalanya masih digandakan dan ajab-ajab semuanya ditolak. Bapak Ibu rahimakumullah, bulan suci Ramadan ada kaitannya dengan zakat fitrah. Zakat fitrah sudah hajat diatur oleh Kemenang 2 kilo 8 on, ya kan? Nah, sudah beredar. Dan kalau usah lagi macam-macam pertanyaan, kalau usah lagi ada video ini dikirim, video mau kemana jadinya? Nah kayak baharinya sudah. Coba biar bahari itu di kampung di Matapura lah. Babitrah kayak bidan. Bidan babitrah. Artinya kalau usah nambah taklid macam-macam, babitrah kayak bidan, diterima bidan, sudah ya. Lah. Bidan kampung bahari itu bidan kampung lah. Jadi orang ratusan bilaan orang sini bidan kampung itu ingat benar biar sini sampai 5 karung baras di sini. Orang bener kayak sini berada anaknya yang lahir. Sudah diniatin awal itu an-ukhrija zakatal fitri an-badani lillahi ta'ala. Namun lawan apa? Sekolah wargaan Pa'an yalbuni ayal mizudina bawatan ya zamuni kan? Wa ayal zamuni bawatan lillahi, dan orangnya aku nafkahi karena Allah Ta'ala. Coba besok hendak baca apa nonton video ini kayak dulu aja bingung menurut dia kayak baharinya sudah dulu. Kayak baharinya sudah dulu. Di sini siapa amilnya Pak Haji Asari itu kan sudah itu aja. Kaum kita ya. Nah kemudian ini hadis Nabi Saumul abadi mu'allaqun bainas samai wal ardi hatta yu'adda shadaqatul fitri. Puasa seorang hamba terkatung-katung antara langit dan bumi. Belum diterima lagi oleh Allah puasa kita kecuali dibayar zakat fitrah. Nah, setelah dibayar zakat fitrah, puasa kita langsung naik ke langit ke-7, lapor kepada Allah bahwasanya orang ini sudah berfitrah. Nah, jadi kita ini puasa kita ini masih mu'allaqatun, masih terkatung-katung antara langit dan bumi. Tiba sudah dibayar zakat fitrah, langsung naik ke langit ke-7.
Zakat fitrah ingatkan makan kita. Kita makan harga 12 kilo fitrah. Harga 17.000 nah 17.000 juga. Pembalasnya bayar Mayang Sari juga fitrah ya. Tahulah Mayang Sari. Yang paling halus bijian itu mayang namanya. Nah mayang juga. Ini karena makanan hari-hari Mayang Sari berfitrah bulog. Baulan pulang bubuk. Itu udah yang paling bagus soal kita dengan harga 12 fitrahnya mayang dah, itu luar biasa. Pemakan kita hari-hari. Pemakan kampung itu pun makanannya gandum. Dimakan gandum, zaman Nabi gandum. Dahulu ingat pada orang di Madura itu jagung. Wah ini ada mau nasinya juga. Jagung berbalik di mana dojar hari itu sagu. Nah sekarang kita tidak bisa berada beras. Ya kan tuh. Nah ukurannya 2 kilo 8. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man a'ta sadaqatan bidika lahu asratu asya. Najar Nabi, siapa yang membayar zakat fitrah dia dapat kemuliaan 10 macam. Menyerahkannya Abdul malam hari raya. Boleh siang hari raya sebelum sholat Id. Apabila sudah sholat Id belum diserahkan zakat fitrah, namanya sedekah biasa. Hati-hati. Jadi sebelum sholat Id boleh. Nah, sesudah sholat Id jadi sedekah biasa masih kurang. Ya. Dan bahkan boleh awal Ramadan. Awal Ramadan boleh. Nah orang yang mengerjakan atau bayar zakat fitrah itu ada 10 pemberian dari Allah. Al-awwalu yutahhiru jasadahu minadz dzunub. Yang pertama, Allah membersihkan dirinya daripada dosa. Karena zakat fitrah ini adalah zakat badan, jasad. Puasa diterima, badan kita karena berdosa. Allah Ta'ala membersihkan jasadnya daripada dosa. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Nah, zakat fitrah ini wajib banget. Mulai anak baru lahir asal lahirnya bulan Ramadan sampai orang tua. Miskin kan? Kaya apalagi. Nah, contoh misalnya orang miskin, berduit kada sidin. Baras ada bisi, HP ada bisi, jual HP-nya. Apa HP-nya nang larang dalam orangnya? iPhone apa? iPhone HP-nya kepada miskin gua benar. Baras ada, baju duit ada, HP ada, baju sidin banyak. Jual selembar jas cukup juga nomor baras. Atau sampai malam hari raya sidin duit kadada, HP kadada, baras ada memang miskin. Sekalinya malam hari raya banyak orang memberi sidin sampai 2 karung. Ambil sebungkus, jadi wajib bagi sidin. Karena dibagi orang tua hak milik sidin sudah. Ambil sebungkus, niati bariakan kayak orang. Jadi sugih malam itu sidin. Ini saking wajibnya nih zakat fitrah. Nah, jadi badan kita bersih. Wasani yang kedua, yuktaku minan nar, dimerdekakan dirinya daripada api neraka. Nah, kita nih 10 terakhir itkul minan nar. 10 terakhir itkul minan nar. Jadi orang yang puasa Ramadan dimerdekakan daripada api neraka 10 terakhir. Artinya orang tadi ahli surga sudah. Jadi orang-orang yang mati bulan Ramadan nih berpuasa orangnya ketujuh pada harus macam-macam baik, yakin aja masuk surga. Yakin.
Siti Khadijah bini Nabi bulan Ramadan meninggal. Haji Asari tak boleh nurun mana. Nak pulang sini. Bisa tahun depan kali diundang lagi oleh Asari sini. Wasalis yang ketiga, yasiru shaumu maqbulan. Ya tadi, jadilah puasanya diterima. Yakin sudah bila nyata ya, bila puasanya yakin diterima. Karena apa? Nah, ini ada disebutkan kama qala al-Hasanul Basri, inna sadaqatal bidri sami kasajati sahwi shalah. Pakama tujudu ala sajadah sahwi kana wakil bisalah. Pakana samudu yurus bisadaqatil bidri kulla waqi'in bihi. Kalau kita sholat ada kekurangannya, ada ingat lupa, misalnya kada ingat tahiyat awal kan hukumnya sunat. Nah, untuk menyempurnakannya ada sujud sahwi. Nah, begitu juga dalam puasa Ramadan ada kekurangan-kekurangan, menyempurnakannya adalah dengan zakat fitrah. Misalnya kita habis johor itu kan di makruh, bukan dilarang, makruh berkumur-kumur, makruh bersikat gigi habis johor. Lah, kalau pagi ini kenapa Pak? Biar nguring nih, habis sikat memadar, di Banjar memadar, bangun jam 9, bersikat gigi bodoh ada Bapak ya? Kecuali biar tak bodohnya naik. Tapi kalau habis johor gelincir matahari, hukumnya makruh bersikat gigi, berkumur-kumur makruh. Lalu kita bersikat gigi juga karena ada undangan misalnya asal menunggu bauan aja. Nah itu hukumnya makruh, artinya berkurang pahala puasa. Nah dengan bayar zakat fitrah lagi sempurna ulang puasa kita. Ada bahasa kita mengorek-orek hidung sedikit, atau kada ingat mengambil telinga, kada ingat lah mengambil telinga dulu batang. Busanya itu bahagia hilang, tangan tinggal lampar. Ikutnya telinga ikutnya jadi hijau. Ada orang manusia ini mengambil tahiyat ini tutup hijau. Ada juga yang batis berestok, orang batis berestok. Nah, mengambil berestok. Yang mana buah ajan. Bahari kan latihan pempijit. Pempijit ingatlah. Yang di Kelambu pempijit. Nah, memijiki pempijit. Nah, jadi hebat juga ilmu pempijit ini. Ya itulah kita manusia ini. Nah, puasa kita diterima oleh Allah, alhamdulillah. Kemudian Rabi' yustajabul jannah. Nah, yang keempat diwajibkan masuk surga. Siapa yang mewajibkan? Allah. Ini ada Nabi Muhammad, kedua dimendustakan Nabi kita. Diwajibkan masuk surga. Wal khamisu yakhruju min qabrihi amina. Yang kelima, keluar dari kubur amina, aman. Kita kena keluaran berataan dari kubur, tiupan trompet yang ketiga. Trompet yang pertama kita panik kucar kacir. Tiupan yang kedua mati semuanya kecuali orang yang dikehendaki Allah, Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail itu badudi matinya. Setelah itu Allah menyuruh Ajrail, wahai Ajrail, tiup cabut Jibril, Mikail, Israfil, meninggal pulang, tinggal seorang diri lagi Ajrail. Hai Ajrail, ya Allah, ikam pernah membaca Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti merasai mati. Naam ya Allah. Cabut berhidup selanjutnya. Akhirnya Ajrail menuju antara langit dan bumi. Langit di atas, di langit
Angka lagi ketujuh, neraka di bawah. Jadi antara bumi dan langit sudah mencabut bro. Hanya hendak mencabut sedikit aja, teriak saling nyaringan. Aduh sakitnya mati. Jadi andai kata nih hidup manusia di dunia, cuma manusia sudah matian, mendengar teriak sedih mati tahajud, nyaring pada berder. Ya kata nanti ini sakitnya mati Yesus, aku lembut-lembut aja mencabut umat Nabi Muhammad. Padahal bila mencabut sendiri pasti sudah berhati-hati berbahagialah. Kita mencabut kesubatnya, nah aja pegangan menguir-nguir kesubatnya. Nah, dibawa ke dokter dibelahnya. Aneh sakitnya mati. Lah, tiba itu mati ya sudah jangan mau. Nah sudah meninggal limanil mulkul yawma. Nah, jangan ada limanil mulkul yawm. Jangan semuanya bagi siapa kerajaan hari ini. Ada dalam menjawabnya karena orangnya sudah mati. Lil wahidil qahar. Allah sendiri menjawabnya bagi Allah yang satu yang keras. Jadi tiupan yang kedua bangunan kita banyak, bangunan berasaan kita nih. Nah jadi yang pertama keluar dari kubur disuruh Allah di dalam kubur dikembalikan lagi roh Jibril tadi disuruh Allah, hai Jibril cari kubur Muhammad kekasihku. Kubur Muhammad cari. Lalu Jibril berjalan menurut riwayat dan kitab itulah. Karena di dunia ini kada ada apa-apa lagi, Pak. Masjidil Haram rata dengan tanah sudah, Ka'bah, Madinah termasuk kubur Nabi, ada semuanya rata hari kiamat. Jadi Jibril ini mencari mana kubur Rasulullah. Padahal sini disuruh tugasan membangun Rasulullah. Nah Allah memberi isyarat, lalu kubur Nabi tanahnya tadi keluar cahaya, luar biasa. Nah jadi Jibril ini kada salah lagi adalah kubur Rasulullah. Lalu Rasulullah dipanggil Jibril dibangunkan, keluar Nabi, lalu Nabi mau usap-usap kepala bekas pasir. Ngajar Nabi, ya Jibril, ayu yaumin hada, ini hari apa Jibril? Jar Jibril, hada yaumu yub'atsun, ini adalah hari kebangkitan. Lalu Nabi tengok muka kiri kanan, lamun bujur hari-hari kebangkitan, wahai Jibril, aina ummati, umatku di mana? Banyak pada umatku di mana ada? Nah ini Nabi yang ditanya aina ummati, mun ulun mana bini ulun, mana anak ulun, mana cucu Nabi kada, aina ummati. Bangun Nabi Jibril membawakan min hulal jannah. Jibril membawakan pakaian Nabi daripada pakaian surga. Jadi Nabi berpakaian. Kita berarti lanjang berdangan. Kalau bersandar pulang panas pulang nak kurang lah puasa Ramadan tadi. Nah, bayar dapat fitrah aman keluar dari kubur. Bila aman dari kubur seterusnya aman terus. Yang terpenting kita banyak-banyak membaca sholawat. Karena bila kita banyak membaca sholawat kita akan dapat syafaat Nabi. Kadang gampang-gampang ben keluar kubur dari Keranggan situ ke Mekah berjalan. Dari Keranggan keluar ke Mekah. Nah, babaju ada, basandal ada, matahari nasi. Jadi ya Aisyah ya Rasulullah, kada sumpen ya Rasul ada Nabi Aisyah mendapat antara laki-laki dan perempuan bercampur kada sumpen lah, lakian menjeranjang babinian, dan yang kada sumpen lah. Biar Nabi kada ada lagi nak memikirkan itu ada lagi. Kalau bang, hari panjangnya kada ada. Karena huru-haranya luar biasa. Nah, kita selamat insan Allah. Wasalisu yang keenam, yaqbalu ma amila minal khairati bil hasanah. Allah Ta'ala menerima seluruh amal kebaikannya di tahun itu. Puasa Ramadan bayar fitrah, lalu sini umrahnya pasti diterima Allah. Atau sedangkan naik haji tahun ini hajinya diterima Allah.
Sidin sudah puasa Ramadan, Sidin sudah berjaya membayar zakat fitrah. Nah, mudah-mudahan anak haji tahun ini selamat barakah. Barakah. Jadi seluruh amal diterima Allah. Wa tasi'u. Nah, yang ketujuh tadi pulau syafaati yaumil qiyamah. Yang ketujuh, orang tadi wajib mendapat syafaatku pada hari kiamat. Wajib mendapat syafaatku pada hari kiamat. Orang yang dapat syafaat Nabi adalah diantaranya fal yuksir alaihi minas shalah, banyak kepada Nabi bersalawat. Orang yang banyak bersalawat, Bapak Ibu, wajib mendapat syafaat Nabi, wajib. Dalam keadaan kehausan, kepanasan kita, diberi Nabi seteguk air telaga Sidin, seumuran kehaus lagi. Orang yang diberi telaga diminumi Sidin tadi, di antaranya orang yang banyak bersolawat, dapat syafaat. Ulun pernah dapat syafaat di dunia. Kayak apa guru nangka ini. Ulun pernah berpakaian gini sepeda motor, beda juga. Habis Isra Mi'raj, dulu sepeda motor. Rasanya di Jalan Garuda atau di mana? Karena melewati Kahayan, situ Kahayan. Sekalinya ada polisi banyak di jalan memberiting orang-orang yang di jalan, suruhnya masukkan sepeda motor. Ulun sudah kelihatan apa boleh supan dulu lah. Apa boleh? Padahal SEM kadang, SEM kadang di bawah, kadang ulun bertambah ini. Biasanya dalam dokumen ada itu. Di Selawat masuk ke dalam, polisinya mudah-mudah lagi, mudah-mudah ke dalam, masuk pada, masuk ya benar. Sampai ke dalam situ, nang diberi ke dalam, banyak pulang apa namanya sepeda motor ditahan yang ada ke dalam kap. Sekali ulun masuk ke dalam, ada polisi yang tertuhan sedikit. Itu kan mudah-mudah tadi, dan polisi yang tertuhan tadi ulun kenal dekat. Bini Sidin umpat pengajian ulun kenal dekat, rancang macam lagi di rumah Sidin. Tang di mana guru aja, tang baca mana membaca Isra Mi'raj di sana. Bapak bin masuk sini disuruhnya, ada usaha biar keluar ini belum boleh kerja biar syafaat. Itu namanya syafaat. Karena apa? Karena kita kenal dengan polisi tadi. Pian kenal dengan Rasulullah, karena banyak membaca Rasulullah. Yang Nabi kan usah panas, kan langsung aja ke surga. Nah, ini Pak Haji As'ari langsung masuk surga. Nah, tapi kita masuk surga itu banyak saya mati dulu. Karena pulang kali. Tapi masuk surga aja. Nah, itu sebenarnya. Itu kan di dunia aja nih. Ulun langsung ingat nih dulu ya. Nah, ulun lagi baca orang ingat ulun nang ini syafaat. Langsung dilajari Allah. Tapi apa namanya harus dulu kenal dengan polisi tadi. Nah, kenal dengan Rasulullah dulu. Kayak apa? Supaya kenal banyak ibadah salawat. Para habaib, para wali bisa juga bersama. Wali Salman, yang dah boleh dijalani, berusaha kumpul, bisa juga bersama. Doakan saja. Kemudian wala wasaminu yang ke-8 yaqur wal sirati kalbakir khatib. Nah, ini penting juga. Melewati titian siratal mustaqim seperti kilat menyambar. Di dalam kitab titian itu kecil dari rambut, tajam daripada pedang dan tidak ada pegangan. Nah, kayak ini. Coba secara logika dia, kecil dari rambut, tajam dari pedang, di bawahnya neraka jahanam mendidih. Orang-orang kafir banyak bertiti, titi berjabur. Karena titian itu tantangan terakhir masuk surga atau neraka. Parikun bil jannah wa parikun bis sa'ir. Orang yang puasa Ramadan bayar zakat fitrah, kada bertiti lagi, langsung langsung seperti kilat menyambar. Alhamdulillah. Jadi kada uyuh-uyuh hidupnya berang. Maksudnya sampai seberang surga ya lagi. Surga. Nah, ini mudah-mudahan kita masuk surga berada. Yang ke-9, yang ke-9
yurajjihu mizanahu yurajjahu mizanuhu minal hasanat, diberarti timbangannya daripada kebaikan. Sekalinya beras nang kita terahkan tadi bijiannya itu dihitung benar. Nah kayak ini misalnya anda kibar fitrah, nah kayak ini barang benar, tak angkat yang lainnya lah. Artinya orang tadi amal kebaikannya babaran. Yang terakhir, yang ke-10 dan dapat 10 keistimewaan adalah yang Allah Ta'ala ismahu min diwanil asfiya, Allah menghapus namanya daripada golongan orang yang celaka. Artinya namanya tidak ada dicatat di dalam api neraka, namanya tidak ada dicatat dalam orang yang kepayahan dia yaumil mahsyar, namanya tidak ada tercatat orang yang gugur di tijan siratal mustaqim, namanya tercatat kepada golongan suada, tercatat namanya di golongan suada orang yang beruntung, dihapus di golongan asyiya orang yang celaka. Nah ini kehebatan kita puasa Ramadan bayar zaman fitrah. Nah inilah insyaallah surga belanda. Bapak Ibu rahimahullah, ulun minta rela, minta maaf, minta halal, minta redho selamat menyongsong hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, dan menunggu lagi bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.